Kalau pelatih kita diam, bukan berarti nggak ngedumel di belakang ini, terus terang aja. Pelatih-pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi. Apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah, ini yang kita tunggu. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya, seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi. Ya kan? Ini gara-gara STY pelatih lokal ngedumel ini. Yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin. Seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Sebuah pernyataan yang sangat menarik dari pengamat sepak bola dunia, Bung Towel, yang mengatakan bahwa gara-gara kehadiran Coach Sintayong ini, para pelatih lokal kita ini ngedumel. Kemudian itu direspon oleh salah satu pelatih terbaik di dunia, Fahri Husaini, yang mengatakan bahwa apakah naturalisasi pemain ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Ya, nampaknya si pelatih terbaik dunia ini mungkin tidak pernah menonton sepak bola di eranya Coach Sintayong. Mungkin dia tidak pernah mengikuti perkembangan sepak bola di eranya Coach Sintayong. Bahwa saat ini timnas kita telah memastikan diri lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini tentunya berkat tangan dingin dari Coach Sintayong dan juga kehadiran para pemain-pemain keturunan, ya. Jadi sangat-sangat memberikan efek yang positif, ya, kehadiran pemain keturunan ini. Kita tidak mempersoalkan mereka ini asalnya dari mana, ya. Toh di Euro kali ini di setiap timnas, bahkan Belanda, Prancis, dan ada beberapa timnas lainnya itu, sebagian besar dari mereka itu pemain keturunan, dan itu tidak dipersoalkan. Hanya di Indonesia segelintir orang, yaitu Towel, kemudian Fahri Husaini, yang merasa terganggu. Ya, sampai kapan kalau kita berharap dengan pemain lokal? Kita tidak menganggap bahwa pemain lokal itu tidak baik. Tetapi untuk bersaing di level yang lebih tinggi, bersaing di Piala Dunia, bersaing di Piala Asia, kita butuh sosok yang namanya para pemain-pemain yang bermain di Eropa, yaitu pemain-pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia. Kita tidak peduli, intinya mereka itu membela merah putih, ya. Intinya mereka itu membela merah putih. Mereka itu yang bisa membuat kita saat ini di balik hiruk pikuk kasus Vina Cirebon, kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu karena apa? Karena sepak bola. Jadi memang manusia-manusia seperti ini memang harus kita musnahkan, ya. Harus kita hilangkan dari bumi pertiwi ini. Bila perlu mungkin kita harus lemparin mereka ini pakai batako, ya. Jangan pakai botol lagi. Seperti yang dialami oleh Towel itu, teman-teman. Tambahan kekuatan. Di timnas Indonesia sendiri, Coach Ed mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan di skuad timnas di 2 laga terakhir adalah lini serang. Para penyerang kita belum mencetak gol di 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Irak maupun timnas Vietnam. Mengkonfirmasi hal itu, Coach Ed mengatakan akan cari pemain anyar di posisi tersebut dan memberikan evaluasi pada para pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, beberapa nama muncul seperti Ole Romani hingga Elianor Reinders. Namun kami pikir Ole akan jadi target utama PSSI. Pasalnya Ole merupakan penyerang muda yang dinilai punya potensi sangat besar di skuad Garuda. Ya, selain di lini serang, kita juga punya kesempatan mendapatkan tambahan kekuatan di posisi belakang. Saat Kevin Dix hingga Messilgers seolah memberikan kode ingin bergabung ke timnas saat memberikan komentar di postingan Kelvin Verdong. Selain itu ada juga Jairo yang masih kita nantikan kedatangannya. Ya, ini memang harus kita akui, ya, penyerang kita khususnya
di timnas senior itu belum menunjukkan taringnya ya. Mereka belum menunjukkan taringnya karena di 2 laga menghadapi Irak maupun Filipina itu golnya itu dicetak oleh pemain tengah ya, dicetak oleh pemain tengah bahkan pemain belakang. Ini yang mungkin akan menjadi perhatian khusus dari Coach Sintayong karena di ronde ketiga nanti itu bukan main-main ya. Lawan yang akan kita hadapi itu lawan-lawan yang secara peringkat FIFA-nya itu di atas kita. Jadi harus menjadi perhatian khusus. Dan kalau bisa ya, kalau memungkinkan ya cari pelatih striker biar lebih ganas striker kita, biar tidak lagi menjadi bahan ocehannya si Towel gitu teman-teman. Timnas U20 kita gagal total di Toulon Cup, walaupun ajang ini adalah ajang uji coba, turnamen uji coba, tapi negara-negara yang dihadapi oleh timnas ini adalah calon lawan mereka kalau nanti lolos di Piala Dunia U20. Apa yang ditampilkan anak asuhan Indra Syafri ini terbilang, kalau bisa saya katakan, ini pendapat pribadi ya teman-teman, ini jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, ekspektasi. Ketika kita melihat di tangan Sintayong semua tim di berbagai level usia yang dipegang Sintayong, baik U19, U23 maupun timnas senior, timnas kita itu tidak ada takut-takutnya kalau bermain lawan siapapun. Ya. Tapi ketika kita melihat tim asuhan Indra Syafri di Toulon Cup ini, semuanya agak sedikit berubah. Kalau bisa dibilang ya berubah total. Kita kembali ke setelan awal ya, kembali ke setelan pabrik. Kalau lawan tim gede kita bertahan, coba delay bola, bermain lambat, mencoba untuk melakukan serangan balik. Hanya seperti itu aja. Tidak ada yang berani untuk frontal menyerang secara kolektif. Dan mereka, timnas yang kemarin kita tonton di Toulon Cup itu bisa dikatakan serangannya hanya serangan-serangan sporadis, serangan-serangan yang tidak terskema dan tersusun dengan bagus, ya mengandalkan skill individu 1-2 pemain aja. Nah seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya Coach Indra Syafri ini komunikasi lagi dengan Coach Shin, bagaimana harus menyuntikkan DNA pemenang di timnas U20. Masih itu banyak sekali PR-nya. Masih banyak PR-nya untuk timnas U20. Target timnas U20 dari PSSI ini cukup tinggi soalnya ya. Kita harus masuk di 3 besar untuk Piala Asia tahun ini, U19 tahun ini, dan kita harus lolos di Piala Dunia U20 tahun depan. Aduh, kalau lihat seperti ini ya jadi pesimis, tapi enggak lah. Demi timnas Indonesia kita yakin Coach Indra pasti menemukan solusinya. Bravo timnas. Bravo timnas. Ya, memang kemarin kita melihat di turnamen Toulon Cup ya, timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Coach Indra Syafri dan juga Bima Sakti menjadi bulan-bulanan ya, menjadi lumbung gol. Ya mungkin inilah yang membedakan pelatih yang berkelas dengan pelatih yang ya bagaimana ya, minim taktik atau gimana. Karena kalau kita membandingkan dengan Coach Sintayong ya, kenapa saya sampaikan begini teman-teman, ini karena ini gara-gara si Towel ini, si Towel yang terlalu membanggakan pelatih lokal, bahwa mereka sampaikan pelatih kita bisa kok punya taktik-taktik yang sangat baik. Tapi buktinya kemarin di Toulon Cup itu timnas kita tidak bisa berbuat banyak. Apa yang diusulkan oleh abang kita yang satu ini saya kira ada benarnya juga. Bagaimana perlu ditanamkan mental ya, mental juara, mental pemenang. Sehingga ketika pemain itu masuk ke lapangan, mereka tidak takut, tidak kalah sebelum bertanding. Dan pada video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa soal ilmu kepelatihan itu didapatkan oleh para pelatih itu sama, tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Yang membedakan antara pelatih yang satu dengan pelatih yang lain adalah insting, bagaimana dia membaca permainan di lapangan, apa yang harus dia lakukan. Itulah makanya kita harus bersyukur kita mempunyai pelatih kelas dunia seperti Coach Sintayong.
yang mampu membaca permainan, yang mempunyai insting, yang bisa membaca permainan, apa yang harus dirubah di saat pertandingan itu sedang berlangsung. Ya, sehingga hasilnya pun kita dapatkan di mana timnas kita saat ini sudah lolos ke ronde ketiga. Dan kita doakan saja semoga di ronde ketiga ini timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan menempati urutan kedua lah. Kita jangan menghayal di urutan pertama ya. Cukup di urutan kedua. Itu sudah cukup. Dari timnas Indonesia, oke, kita akan jawab dan jelaskan bagi yang nanya kemarin soal timnas Indonesia di era tahun 1986. Katanya lebih bagus daripada eranya Sintayong saat ini. Seperti Sanjoyo. yang dibilang oleh Joy Sanjoyo. Benarkah Sanjoyo. timnas di era 86 ini lebih hebat dari timnas saat ini? Yuk kita simak sama-sama. Problem dari kita bukan soal di timnas. Problem kita itu di basicnya, di grassrootsnya, di bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi. Bukan siapa pelatih timnas, nggak penting buat saya. Coach Fahri jauh lebih baik menurut saya daripada Sintayong. Di tahun 1986, Indonesia ikut kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia harus mulai dari round 1. Di round 1 ini, Indonesia sebenarnya tampil luar biasa di awal loh ya. 3 kemenangan pun diraih. Yakni 2 kali 1-0 dan 1-0 lawan Thailand, lalu 2-0 lawan Bangladesh. Tapi di 3 laga selanjutnya, Indonesia ini menurun, kalah 1-2 dari Bangladesh dan kalah 1-2 dari India, serta imbang 1-1 dari India lagi. Tapi Indonesia tetap lolos ke round 2 sebagai runner-up grup F. Nah, cuma asal kalian tahu ya, format kualifikasi Piala Dunia 1986 ini beda loh ya. Di round 2 itu cuma mempertemukan antara runner-up dengan runner-up. Nah, Indonesia itu runner-up grup F, yang otomatis ketemunya runner-up grup G, yakni Korea Selatan. Di round 2 inilah Indonesia tewas 2 kali dikalahkan oleh Korea Selatan, yakni dengan skor 0-2 di Korea dan dibantai 1-4 di GBK. Maka Indonesia pun tak lolos round 3. Jadi udah jelas ya, di tahun 1986 Indonesia ini nggak lolos round 3 loh ya, cuma sampai round 2, itu pun tewas sama Korea Selatan. Sebab waktu itu peserta Piala Dunia 1986 Meksiko ini cuma 24 aja yang ikutan. Jadi sistem di round 2 pun beda, nggak kayak sekarang ada babak grupnya. Kalau dulu di 1986 itu cuma mempertemukan runner up lawan runner up, makanya Indonesia tewas sama Korsel. Jadi intinya Indonesia ini belum pernah lolos round 3 loh ya, cuma baru sekarang lolos round 3. Waktu 1986 itu hampir masuk ya, kalau hampir namanya juga sama aja gagal dong. Terus kalau ada yang bilang Indonesia pernah ikut Piala Dunia bang, betul, Indonesia pernah ikut Piala Dunia itu di tahun 1930. Waktu itu namanya bukan Timnas Indonesia, tapi masih Hindia Belanda. Dan waktu itu Indonesia ini langsung tewas di babak grup ya di Piala Dunia 1930. Waktu itu juga dari 22 pemain yang disebut Hindia Belanda itu cuma ada 8 orang aja yang pemain asli Indonesia. Sisanya semuanya orang Belanda yang nggak punya keturunan loh ya di Indonesia. Nah makanya dengan lolosnya Indonesia di round 3 kali ini dengan progres yang cukup bagus dari pemain-pemain keturunan Indonesia, makanya Erick Thohir berharap Indonesia bisa meneruskan kejayaan di tahun 1930 yang lolos ke Piala Dunia. Makanya Erick Thohir gencar memakai pemain-pemain diaspora dengan harapan apa yang dialami atau apa yang dicapai di 1930 ini bisa terulang lagi. Amin. Lalu buat yang nanya, apakah di Piala AFF Senior Sintayong akan pakai pemain timnas senior, Bang? Jawabannya iya. Sintayong akan pakai pemain timnas senior, tapi bukan timnas senior yang sekarang lo ya, bukan yang kemarin lolos ke round 3 lo ya, tapi timnas senior lapis 2. Kenapa disebut lapis 2? Sebab isinya itu belum tentu semua pemain yang kemarin lolosin Indonesia ke round 3, tapi kemungkinan diambil dari U20 sebagian dan sisanya diambil dari Liga 1.
Sebab Erick Thohir dan Sintayong udah sepakat nih, kalau yang namanya AFF itu bukan prioritas, Ya. nggak juara pun nggak apa-apa. Ini cuma ajang uji coba aja, kata Erick Thohir. Dan ini cuma sebagai Masuk tantangan akal, aja ajang uji buat coba. Sintayong. Apakah bisa dengan pemain Liga 1 juara di AFF? Itu aja sebenarnya. Dan kalau seandainya nanti Sintayong pakai pemain kebanyakan dari Liga 1 di AFF dan hasilnya jeblok, makanya udah nggak usah banyak bacot tuh para lokal prep. Ini udah kebukti banget, jelas banget kan kualitas pemain lokal dengan pemain diaspora. Ketika Sintayong pakai pemain diaspora di timnas senior, ini mampu luar biasa, tampil luar biasa. Tapi nanti ketika Sintayong pakai pemain Liga 1 di AFF dan jeblok dengan pelatih yang sama tapi hasilnya beda, kalian udah paham dong maksudnya di sini. Itu kualitas pemain lokal berarti jauh dong dibanding pemain diaspora. Ya teman-teman, terkait dengan bergabungnya para pemain diaspora ini ke timnas Indonesia, muncul sebuah pertanyaan dari saya seperti ini ya. Kalau ada kesempatan, kenapa kita tidak harus mengambilnya? Di aturan FIFA itu memperbolehkan sebuah timnas itu menaturalisasikan pemain ya. Intinya masih ada garis keturunan, masih ada darah keturunan. Nah, inilah yang membuat Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menangkap peluang itu. Ya, menangkap peluang itu. Dan Bapak Erick Thohir benar-benar memanfaatkannya. Yaitu dengan menghadirkan para pemain-pemain diaspora, para pemain-pemain yang punya darah Indonesia yang bermain di Eropa. Dan hasilnya positif. Ya, hasilnya positif dengan hadirnya para pemain diaspora ini. Laga menghadapi Filipina merupakan rekor tersendiri dengan angka penonton tertinggi dalam 108 laga FIFA World Cup kualifikasi zona Asia dengan 64.000 sekian. Keren. Memang hampir full Indonesia nih bos. kapasitas Menyala. dan memang pendukung Indonesia itu dari berbagai kalangan, dari berbagai gender, laki-laki banyak, wanita juga, which is good ya. Wanita juga bisa datang ke stadion dan memberikan dukungan yang sama, memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Walaupun dengan segala motif ya, gua rasa tetap harus diapresiasi dan ini merupakan sebuah kebanggaan. Semoga nanti ketika ada disiarkan, nanti kan di bulan September itu ada bukan di Jakarta ya, kalau nggak salah di Surabaya. Ya. Semoga atmosfernya, semoga antusiasme Pasti dari penonton tetap sama. tetap terjaga dan kita tetap bisa full house, karena itu adalah kekuatan. Itu kata pelatih Filipina, bukan kata gue. Pelatih Filipina bilang, saya selama melatih belum pernah melihat atmosfer, belum pernah melihat sorak-sorai penonton sehebat ketika di GBK. Jadi Indonesia ini menjadi beda. nilai plus bagi kita. Semoga supporter kita tetap solid dan tetap mendukung penuh timnas Indonesia, baik di stadion maupun di rumah masing-masing lewat televisi. Oke, segitu dulu. Ya, itulah kalau soal jiwa nasionalisme dari para supporter timnas Indonesia ini tidak perlu kita ragukan lagi. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu dibuktikan dengan membludaknya para penonton ketika kemarin saat Indonesia bertemu dengan Filipina. Bahkan itu memecahkan rekor ya. Rekor penonton terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ya, senangnya para supporter ini datang ke stadion itu semata-mata karena mereka puas. Mereka telah merasakan bagaimana hebatnya tangan dingin Coach Sintayong. Bagaimana hebatnya Bapak Erick Thohir menghadirkan para pemain-pemain diaspora ke timnas Indonesia. Reason kegagalan catatan Anda STI apa? Dalam konteks kualifikasi Piala Dunia ini. Kita jangan melebar dulu kemana-mana sebelumnya ya. Iya. Di pertandingan melawan Irak dan Filipina yang kita gagal menang. Gagalnya dia karena apa? Sebabnya apa? Oke, kan begini. Mulai. SBY sudah meminta banyak hal, termasuk naturalisasi, Ya. untuk bisa bersaing, Ya. yang dimaksudkan di level Asia. Ya kan? Ada banyak narasi-narasi yang mengabaikan level Asia Tenggara, AFF kita standarnya AFC, kita levelnya Asia. Oke, kita tunggu. Kita mau tunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol oleh Irak. Main setengah lapang hampir sepanjang pertandingan. Paham ya maksud saya main setengah lapang? Banyak bertahannya gitu di wilayah sendiri gitu loh. Sampai ada gol-gol
2 kali ada bunuh diri juga karena tekanan-tekanan gitu. Jadi pertanyaannya, di mana itu strategi dia untuk mengantisipasi? Kan kalau kita mengamati waktu lawan Irak, previewnya itu kan begini, dia sudah menyiapkan strategi untuk meredam. Jadi kata yang disebut oleh STI itu meredam, bukan mengatasi Irak. Oke, kita masuk akal, itu away ke Irak meredam. Oke, berarti Dia berusaha tahu diri juga. ingin ambil 1 poin gitu. Ini kan baru-baru 1 poin, mainnya hancur begitu kan, 5 gol gitu. Nah, jadi kita itu sebagai publik mempertanyakan, atau saya lah sebagai pengamat bola mempertanyakan pernyataan-pernyataan dia sebelum. Kita mau tunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol oleh Irak. Nah ini yang kutunggu-tunggu ini, ya kan? Bagi Towel kegagalan Sintayong itu, walaupun udah dikasih naturalisasi, tapi dikoyak 5 gol sama Irak. Dia bahas ini berulang-ulang. Pertanyaanku, Bima Sakti 2022 di kualifikasi Piala Asia, ya kan? Kualifikasi Piala Asia, dikoyak 5 gol sama Malaysia. Kenapa Anda nggak bahas, Bung Towel? Towel nggak baca. Ya kan? Kemarin nih, Indra Sapri berdua sama Bima Sakti, berdua udah pakai naturalisasi itu, Jens Ravens dan kawan-kawan, dikoyak 4 gol, dikoyak 4 gol lawan Ukraina, dikoyak 4 gol lawan Panama, ya kan? Dikoyak 4 gol lawan Jepang. Kenapa Anda tidak bahas? Kenapa Anda tidak baca? Itu aja yang mau kami tanyakan. Itu loh, kenapa? Kenapa yang Anda bahas selalu Sintayong dikoyak 5 gol lawan Irak, tapi Anda nggak mau bahas Bima Sakti dikoyak 5 gol sama Malaysia, Indra Sapri dan Bima Sakti dikoyak 4 gol sama Panama, dikoyak 4 gol sama Ukraina, dikoyak 4 gol sama Jepang. Kenapa? Coba? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawab. Kenapa? Jadi nggak heran ya kalau Bung ini dilempar sama orang, sama supporter kan, dilempar terus dihujat, ya kan? Kenapa? Anda tidak objektif, Bung. Anda tidak objektif. Menurutku Anda tidak objektif. Subjektif. Kalau Anda objektif, ya kan, Anda bahas coba. Kenapa Indra Sapri dikoyak 4 gol begitu, jadi lumbung gol di turnamen di Prancis? Kalau mau yang resminya, Bima Sakti 2022 dikoyak 5 gol sama Malaysia pula itu. Kalau Sintayong masih mending sama Irak, ya kan, sama Irak. Ini di kandang sendiri di Jakarta, di depan pendukung sendiri dikoyak 5 gol sama Malaysia. Sama Malaysia, kenapa Anda tidak bahas? Itu yang ku bilang selalu ya, jadilah pandit sepak bola yang objektif ya. Betul. Kita harus netral, harus tegak pada persoalan. Kalau bagus katakan bagus. Kalau jelek, oke, katakan jelek, tapi di mana kekurangannya kasih tahu, ya kan? Kritik, kasih kalau kritik yang membangun, ada solusinya. Bukan subjektif, ya kan? Kalau begitu kita akan dibenci sama orang, Bung. Itu ya masukan saya buat kamu ya. Makanya dari itu ya, kalau yang mau dikritiknya sekarang kan nggak ada karena lulus ke round 3, makanya dia kritik. Balik lagi ke Indonesia kalah 5-1 lawan Irak, ya kan? Ya udah, pelatih lokal bisa apa coba lah, ya kan? Dikoyak 5 gol lawan Malaysia, bagiku sampai sekarang itu aib loh. Kalah 5-1 lawan Malaysia, tapi tak pernah dibahas sebelum ini, ya kan? Salam sepak bola Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Habiskan Bung Towel, lenyapkan Bung Towel. Kalau bawaannya memang sudah nggak suka sama STY, ya mau gimana pun STY tetap nggak ada benernya. Jadi akhir-akhir ini ada yang bilang, kalau dengan materi pemain timnas yang sekarang, jika pelatihnya bukan STY pun bisa menang. Nah yang jeleknya dari pemikiran semacam itu, tentu saja ada cara berpikir yang sakit. Mengapa tidak dibalik saja? Jika bukan STY pelatihnya, apakah bisa timnas Indonesia memiliki materi pemain seperti yang sekarang? Di era STY lah Tom Haye, Perdong, Nathan, Jiitzes, dan pemain keturunan lainnya mantap untuk memutuskan pulang dan bergabung ke timnas Indonesia. Di era STY pula timnas kita tak lagi pernah dilabeli ada pemain titipan. STY ini tak hanya membangun sepak bola Indonesia dengan melatih dan menempa mental para pemain, tetapi ada juga satu hal yang paling berharga di diri STY yang tampaknya belum pernah ada di pelatih-pelatih sebelumnya, yaitu bagaimana STY membangun mindset yang begitu dalam bahkan sampai ke diri supporter. Bayangkan sebelum STY datang,
tujuan dan harapan sepak bola kita adalah Piala Dunianya ASEAN atau yang kita kenal sebagai Piala AFF, sebuah turnamen tak resmi dari FIFA yang Piala begitu Dunia banyak ASEAN. indikasi kecurangan yang selalu saja timnas Indonesia menjadi korbannya. STY seperti mengajarkan jika bangsa ini layak mengejar sesuatu yang lebih tinggi dan berharga. Saking dekat dan bertekadnya bangsa ini mengejar Piala Dunia yang sesungguhnya, kita bahkan seperti lupa kalau AFF itu ternyata masih ada. Nah, kalau bukan STY, emang bisa buat macam begini? Dengan materi timnas yang seperti ini, nggak usah Sintayong lah yang latih. Pelatih lokal pun, asalkan materi pemain timnas seperti ini, itu pun juga bisa berprestasi kok. Ya, benar Bang. Video-video dan narasi-narasi seperti ini 2 hari kebelakang itu banyak berseliweran di beranda aku ya, termasuk di kolom komentarnya. Kolom komentar, mereka mendukung pelatih lokal untuk menjadi pelatih timnas, yang penting itu materi pemainnya sebagus ini. Itu mereka yakin bahwa pelatih-pelatih lokal pun mampu untuk membawa timnas Tapi lolos ke Piala Indra Safri Dunia aja nggak bisa. round 3 seperti ini. Itu bukti ya, salah satu contoh. Heran aku. Ya, heran banget mereka yang berpikiran cetek seperti ini, yang mengatakan bahwa ngelatih itu semudah itu. Ngelatih itu nggak semudah itu. Nih aku kasih tahu ya, misalnya katakanlah ngelatih itu dasar ilmunya memang sama Sama semua. ya, sama. Oke lah kalau mulai lisensi D, lisensi C, lisensi B, lisensi A, AFC Pro dan lain sebagainya, itu memang berbeda-beda, tapi kan dasarnya sama. Yang membedakan adalah manajemennya aja. Nah, mereka yang berkomentar atau beropini seperti itu, mereka nggak tahu bahwa di dalam sebuah tim itu banyak sekali faktor yang harus diurus. Selain faktor teknis, masalah kebugaran, masalah teknik, masalah skill, taktikal, strategi dan lain sebagainya, ada yang non teknis juga. Misalnya masalah trust, kepercayaan dari pemain ke pelatih. Ya. Ya, dari pemain ke pelatih nih harus Itu percaya. penting. Misalnya saya pelatih SSB terus tiba-tiba ditunjuk jadi pelatih timnas, apa mereka pemain percaya? Mereka bakalan main seenaknya. Siapa sih lo? Masuk akal juga. Ini juga sering terjadi ketika sebuah tim itu tidak mempunyai pelatih yang direspek atau dihormati oleh pemain. Yang kedua, ada juga chemistry antara pemain dengan pelatih, atau pemain dengan pemain, atau pemain dengan tim official. Ini juga penting. Ini masalah manajemen itu tadi. Manajemen itu tadi. Apakah mereka bisa welcome dengan pelatih atau enggak? Ya kalau memang kalau yang dikatakan itu Fahri bisa, Bima Sakti bisa kalau hanya sekedar ngelatih. Tapi masalah hasil beda-beda, bos. Ya, masalah hasil beda-beda. Semua racikan-racikan itu mungkin ibaratnya kata kita mau bikin nasi goreng itu bumbunya sama, tapi racikannya beda. Pasti beda. Atau mungkin kita analogikan seperti sopir lah. Sopir bisa nyopir kendaraan, bisa nyopir mobil. Semua orang yang nyopir itu belum tentu bisa untuk nyopir bis misalnya. Nyopir mobil belum tentu bisa nyopir bis, atau belum tentu bisa nyopir truk. Skillnya sudah beda, pendekatannya, haluannya juga beda. Ya. Seperti itulah. Ini contoh Jadi yang tolonglah bagus. buat kalian yang menyepelekan Mudah dimengerti sebuah oleh teknik Toba melatih CS. dan lain sebagainya. Berpikir dulu ketika sebelum membuat video atau berkomentar. Tidak semuanya itu semudah yang dipandang. Kita nggak tahu di dapur atau di locker room timnas bagaimana. Konflik itu pasti ada, konflik of interest itu pasti ada, kecemburuan itu juga pasti ada. Bagaimana pelatih bisa meredam itu? Apakah kalian pernah berpikir sampai seperti itu? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana ketika ada pemain-pemain yang merasa bintang, pelatih harus menengahi, meredakan ego mereka? Pernah nggak berpikir seperti itu? Inilah dunia kepelatihan. Jangankan kok pelatih di timnas, ketika pegang kalian itu misalnya suatu saat ngelatih SSB, ada pemain yang merasa jago, terusan tiba-tiba kalian cadangkan, ngambek kok. Ngambek. Terus bagaimana cara kalian itu untuk membujuk anak didik kalian untuk bermain bagus lagi? Nah, contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi angkat topi buat STY,
yang sudah berjuang mati-matian untuk membangun kerangka timnas Hormat buat Indonesia STY. sampai di level saat ini. Bravo timnas Indonesia. Bravo timnas Indonesia. Apa yang disampaikan oleh abang ini terkait dengan bagaimana seorang pelatih itu bisa membuat para pemain nyaman. Apakah para pemain ini nyaman dengan kehadiran pelatih itu? Saya ambil sebuah contoh di klub di Liga Inggris, Manchester United, yang dimana sekarang dilatih oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag sebelum di MU dia di Ajax. Di Ajax itu prestasinya sangat baik. Artinya di situ kita membaca bahwa para pemain di Ajax itu sangat welcome, sangat welcome dengan sosok Erik ten Hag. Tapi apakah ketika Erik ten Hag itu bergabung atau melatih Manchester United, kemudian dia bisa merasakan hal yang sama? Belum tentu. Hal itu bisa dibuktikan ketika di MU itu di liga saja ngus-ngusan, bahkan tidak masuk sampai ke 4 besar. Ini tentunya pasti ada beberapa pemain yang tidak suka dengan kehadiran Erik ten Hag di sana. Sama seperti di timnas Indonesia. Tidak semudah itu. Tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh Tobel. Tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh Fahri Husaini. Buktinya Indra Safri bersama Bima Sakti tidak bisa berbuat banyak di Toulon Cup. Padahal materi pemain yang ada di sana ada pemain naturalisasi. Terus yang membedakan di mana? Yaitu insting tadi. Itu yang membedakan antara masing-masing pelatih terkait dengan insting, Timnas. Nah, seleksinya digabung. Digabung. Jadi yang dulu tuh nyeleksi Coach Fahri Husaini. Nah, yang tim pelajarnya itu nggak tahu dari siapa lah, lupa aku. Dari legend juga, tapi aduh siapa lupa, dari orang timur kok. Lupa aku. Terus yang pertama tuh awalnya aku udah main bagus menurutku ya Bang. Aku tuh udah main bagus di sini, timnas di seleksi ini. Aku udah save penaltinya bagus. Timnas pelajar? Ya sama, jadi digabung. Ya, aku tuh udah main bagus, udah save penalti, save shooting, dan aku nggak kebobol. Orang bilang tuh di daerah sana, orang-orang yang nonton itu bilang, Nando, saya yakin kamu lolos, kamu jauh-jauh dari Semarang, itulah ada manfaatnya sampai sini. Ya, juga dong, udah pede. Iya dong. Tibalah waktu pengumuman. Aduh, ini ceritain biasa aja ya. Gak apa-apa lah, ini kan masa lalu. Nanti ada yang tersinggung. Dibutuhkan orang. Ada. Aduh, bangke banget lah. Ya berarti kan sampai sudah berusaha semua, mungkin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ternyata bukan bener, nggak diterima aku. Jadi waktu pengumuman itu bilang dikumpulin kan. Itu zamannya ada Supriyadi, tahu nggak? Yang kenceng, yang kecil hitam itu. Ya itulah. Habis itu pun sama, nggak lolos juga. Nggak lolos. Pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Sumpah tahu gitu. Kemarin gua waktu podcast di Sport 77 gua bilang gitu kan. Apip juga gitu. Sumpah depan. Apip saya emang tolol juga sih. Sumpah depan muka saya digituin Bang. Ya karena faktor orang ada. Dan aku sampai sekarang tuh kayak percuma gitu loh Bang. Dan akhirnya saya kan nggak lolos kan dari situ kan. Nggak lolos itu Bang, di Subang itu aku. Seleksi di Subang nggak lolos. Aku lolosnya yang tim pelajar. Tim pelajar tuh ke Cina. Akhirnya. Ya teman-teman, ini cerita Hernando Ari ketika dia melakukan seleksi waktu itu, seleksi timnas Indonesia U17 kalau saya tidak salah. Jadi waktu itu ada dua timnas Indonesia, itu timnas Indonesia pelajar itu yang akan bermain di Cina, dan timnas Indonesia U17 yang ditangani oleh Coach Fahri Husaini. Jadi sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan bagi saya ketika dia mengatakan dia tidak lolos. Dia tidak lolos di timnas Indonesia asuhannya Fahri Husaini. Teman-teman tahu yang menyeleksinya mereka itu siapa? Di timnas Indonesia U17 itu Fahri Husaini. Kemudian di timnas pelajar yang akan main di Cina itu katanya ada orang timur lah.
Tapi dia bisa lolos di situ. Yang ada orang timur yang menyeleksi mereka itu. Ini membuktikan bahwa waktu itu memang Hernando ini adalah salah satu korban pemain titipan. Karena adanya pemain titipan, makanya Hernando ini sampai tidak lolos proses seleksi yang dilakukan oleh Fahri Husaini. Sekarang artinya akhirnya kita sadar kenapa orang-orang itu sangat bawel. Ya, sangat bawel. Kenapa ketika Bima Sakti, Indra Safri, timnya kalah, orang-orang itu tidak pernah mengomentari, mingkem saja. Kenapa kalau timnya Sintayong kalah, mereka bahagia. Itu peluangnya mereka untuk nyinyirin. Karena itu, tidak ada lagi yang bisa menitipkan pemain. Ya, ini diakui sendiri oleh Hernando Ari loh. Karena dia merasakan. Pantasan saja ya, timnas kita dari dulu ya begitu-begitu saja. Yang meningkat itu hanyalah cuan. Ya, cuan, diisi dompetnya mereka itu yang meningkat. Tapi prestasi bagi timnas itu tidak ada sama sekali. Bahkan bersaing di level Piala AFF saja kita ngos-ngosan. Beneran ya, Justin Hapner ini memang dari bawaan pabriknya sudah begitu. Looks Justin yang tak bisa santai ini memang terlihat sedari kecil. Coba perhatikan potongan rambut si ketua geng yang beda sendiri. Atau ketika temannya kesusahan bawa sekarung bola, dibiarin aja tuh sama dia. Maka jangan heran deh, Justin ini nggak di lapangan atau di luar lapangan modelnya ya tetap begitu. Nggak sekali dua kali kita melihat pemain ini kadang brutal di lapangan. Kita tentu masih ingat bagaimana seorang Justin mengeluarkan mode smackdown-nya ke pemain lawan. Ataupun saat ekspresi geramnya ketika melihat wajah pemain Vietnam. Di luar lapangan pun habis itu orang-orang disindirnya. Maka jangan heran banyak yang bilang Justin ini sebenarnya pemain lokal tapi casingnya aja yang bule. Saking lokalnya sifat barbar beliau ini. Ya teman-teman, sosok Justin Hapner ini mengingatkan saya pada sosok pemain naturalisasi ketika itu ya, Diego Michels. Itu tahu ya, teman-teman kalau mengikuti timnas dari dulu bagaimana Diego Michels di pertahanan itu sangat gila, persis ya, persis seperti Justin Hapner ini. Ya semoga saja video-video yang saya tampilkan ini bisa memberikan hiburan bagi kita dan harap bersabar. Jangan emosi ya, karena tadi ada mukanya Towel dan Fahri Husaini. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam olahraga.